Perkenalkan, nama saya Sidita Dirgenjaya, NIM A11 2022 13960 dari kelas Jaringan Komputer A11 44 UG2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS jaringan komputer saya dengan ketentuan soal sebagai berikut. Tugas pertama, kita diminta untuk membuat perencanaan IP subnet pada Excel. Nah, di sini ketentuan pertama adalah alamat IP 172.xx.no.no, di mana XX adalah 2 digit NIM terakhir Anda. Nah, karena NIM saya adalah A11 2022 13960, maka XX tersebut kita isi dengan 60. Jadi alamat IP-nya adalah 172.60.0.0. Lalu ketentuan kedua adalah 5 digit terakhir NIM diganti menjadi ABCDE, di mana ABCDE ini untuk menghitung jumlah banyaknya host yang diberikan pada setiap subnet. Yang pertama ada existing student line dengan host 1396 ABCD. Lalu subnet kedua adalah ACD untuk future student line. ACD berarti 196 dan seterusnya. Lalu kita akan menghitung alokasi host dengan cara 2 pangkat n, di mana 2 pangkat n itu harus mampu menampung besarnya host. Misalnya host sebanyak 1396, maka alokasinya adalah 2 pangkat 11 yaitu 2048. Setelah itu kita menghitung prefix menggunakan cara 32 min n. Jadi misalnya alokasinya adalah 2 pangkat 11, maka prefixnya adalah 32 dikurangi 11, yaitu hasilnya 21. Setelah itu kita akan menghitung subnet mask. Cara menghitung subnet mask ini dengan cara jumlah prefix bernilai 1, setelah itu dilanjutkan sisanya bernilai 0. Jadi misalnya prefix 21 ini berarti 21 bit bernilai 1 dan sisanya bernilai 0. Saya contohkan. Nah, ini subnet 255.255.248.0. Karena dia prefix 21, maka 21 bit awal ini bernilai 1 dan sisanya bernilai 0. Jadi jika ini dikonversi ke biner, maka hasilnya adalah ini, subnet masknya. Sama ya. Lalu kita lanjutkan network ID. Ini adalah alamat awal dari suatu subnet dan tidak bisa dijadikan sebagai alamat host. Untuk broadcast ID ini adalah alamat terakhir dari suatu subnet dan tidak bisa dijadikan sebagai host juga. Nah, yang di IP pool ini adalah alamat IP yang bisa dijadikan host untuk host ini. Jadi, misalnya kita mempunyai network ID 172.60.0.0. Bagaimana cara kita menemukan broadcast ID-nya? Nah, caranya adalah tergantung jumlah prefixnya. Bit setelah prefix diubah menjadi 1. Misalnya prefix 21 ini. Berarti 21 bit bernilai sama dengan network ID-nya, dan sisanya diubah menjadi nilai 1. Saya contohkan, kita mempunyai network ID 172.60.0.0. Nah, untuk mencari broadcast ID-nya, kita akan mengonversi network ID ini dalam bentuk biner. Nah, yang warna merah ini adalah 21 bit awal, karena prefixnya adalah 21. Nah, karena ini yang belakangnya adalah bit sisanya adalah 00000, maka kita akan ubah menjadi 1 semua. Tidak peduli di sini nilainya 0 atau 1, pokoknya diubah menjadi 1 semua. Jadi nanti hasil broadcast ID-nya adalah 172.60.7.255. Sama ya. Nah, lalu untuk mencari IP pool ini, kita cukup menambahkan 1 dari hasil network ID dan mengurangi 1 dari hasil broadcast ID. Setelah itu, kita akan lanjut ke tugas kedua. Kita akan merancang topologi jaringan di paket tracer. Saya sudah siapkan. Nah, jadi di topologi ini ketentuannya yang pertama adalah terdapat 2 router, 1 switch, dan 1 server. 2 router, 1 switch, 2 PC, dan 1 server. Nah, koneksi server ke router menggunakan fast Ethernet dengan kabel cross. Sudah fast Ethernet dan sudah menggunakan kabel cross. Nah, setelah itu, ketentuan yang kedua, koneksi S1 sentral ke router akan menggunakan koneksi fast Ethernet dengan kabel straight. Jadi PC ke switch, switch ke R2 sentral ini menggunakan kabel straight. Lalu untuk koneksi antar router menggunakan kabel serial.
sudah menggunakan kabel serial juga. Nah, untuk pastikan perangkat pada router sudah ditambahkan sesuai dengan keperluan, di sini ada perangkat yang perlu kita tambahkan guna untuk menggunakan perangkat serial 0/0/0. Ini artinya adalah 0 yang pertama adalah port, lalu 0 yang kedua adalah support, dan 0 yang ketiga adalah lokasi. Nah, cara menambahkannya adalah kita klik di physical, lalu kita menggunakan perangkat yang bernama BIC2D. Ini untuk mendapatkan serial 0/0/0/0. Nah, setelah itu, kita akan membaca alamat IP antarmukannya. Server akan dikonfigurasikan dengan valid IP address kedua terakhir pada subnet ESP LAN. Nah, di sini juga ditambahkan server ingin mengaktifkan HTTP service dan DNS service serta gunakan domain name jargum.ug.net. Langkah pertama adalah kita klik pada jargum_server, lalu kita masuk ke bagian config. Nah, di sini kita akan men-setting interface fast ethernet kosongnya. Di sini ketentuannya adalah dikonfigurasikan dengan valid IP address kedua terakhir pada subnet ESP LAN. Di sini existing ESP LAN-nya adalah 172.60.9.1 sampai 172.60.9.62. Karena di soal ini ketentuannya adalah kedua terakhir pada alamat yang valid, maka kita akan mengambil 172.60.9.61. Lalu kita isikan ke dalam sini .61 dengan subnet masknya mengikuti IP pool yang ini, yaitu 255.255.255.192. Nah, setelah kita isikan ini, kita menuju ke bagian setting. Pertama-tama kita akan menginputkan DNS server sesuai dengan alamat IP jargum server ini, yaitu 172.60.9.611. Nah, untuk default gateway-nya sendiri, kita ingin menggunakan gerbang pada router, yaitu fast ethernet 0/0. Jadi kita pergi ke router 1, kita menuju config fast ethernet 0/0. Di sini ketentuannya adalah router 1 fast ethernet 0/0 dikonfigurasikan dengan valid IP address terakhir pada subnet ESP LAN. Nah, karena ini kedua terakhir adalah .61, maka untuk router 1 ESP ini adalah valid IP address terakhir yaitu 62. Maka kita akan inputkan ke IP address ini adalah 172.60.9.62. Dengan subnet masknya adalah 255.255.255.192. Nah, di sini karena kita sudah menentukan IP pada fast ethernet 0/0, maka kita bisa menginputkan pada default gateway-nya di jargum server sama dengan IP address pada fast ethernet di router 1 ini sebagai default gateway-nya. Lalu kita akan menuju ke service untuk mengaktifkan HTTP dan DNS service-nya. Kita close dulu. Nah, yang pertama-tama untuk mengaktifkan HTTP service-nya, kita cukup klik on pada HTTP dan HTTPS ini. Lalu untuk DNS-nya, kita dapat menginputkan domain yang kita mau dengan cara yang pertama di sini ada name, kita inputkan jargum.ug.net. Karena itu ada yang diinginkan oleh soal jargum.ug.net. Lalu selanjutnya address. Address ini kita isikan DNS address yang ada di server, yaitu 172.60.9.61. Maka kita isikan juga 172.60.9.61. Lalu kita klik add. Dan jangan lupa untuk DNS service juga harus di-on-kan, supaya nanti PC-PC-nya bisa mengakses di web browser dengan domain name sebagai berikut. Lalu kita akan lanjut ke bagian router 1 ini. Tadi kita sudah membahas
IP configuration pada fast Ethernet 0/0. Lalu kita akan menuju ke ketentuan berikutnya, yaitu pada router 1 serial 0/0/0 dikonfigurasikan dengan valid IP address akhir pada subnet existing WAN. Kita lihat existing WAN adalah valid IP address akhirnya adalah 172.60.9.194. Maka kita akan setting di serial 0/0/0-nya juga sama 172.60.9.194 dengan subnet mask mengikuti IP pool yang ada di sini, yaitu 255.255.255.252. Ya, setelah kita mengisikan ini, kita close terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke router 2 sentral. Ini juga sama, perlu ditambahkan perat WIC2T. Ya, kita akan masuk ke bagian fast Ethernet 0/0. Di sini diminta R2 sentral fast Ethernet 0/0 dikonfigurasikan dengan valid IP address akhir pada subnet existing student LAN. Kita lihat existing student LAN, IP punya ada berikut. Kita ingin valid IP address akhir pada subnet, berarti 172.60.7.254 dengan subnet mask 255.255.248.0. Kita inputkan apakah benar. Ternyata sudah sama, sudah benar. Lalu untuk yang serial ini, kita juga harus sesuai dengan ketentuan soal. Konfigurasikan dengan valid IP address pertama pada subnet existing WAN. Subnet existing WAN, IP address valid pertamanya adalah 172.60.9.193. Maka kita akan inputkan juga sama 172.60.9.193 dengan subnet mask 255.255.255.252. Nah, setelah itu router ini akan terhubung ke switch yang akan menghubungkan ke PC. Untuk masing-masing PC-nya diminta untuk bisa menggunakan DNS service yang ada di server tadi. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke config. Nah, di config sini kita akan men-setting bagian fast Ethernet kosongnya terlebih dahulu. Di mana di sini ketentuannya PC 1A dan 1B menggunakan dua IP address pertama pada subnet existing student LAN. Existing student LAN adalah IP poolnya 172.60.0.1 untuk yang valid pertama. Dan untuk yang valid kedua itu 172.60.0.2. Jadi yang .1 itu untuk PC 1A dan yang .2 itu untuk PC 1B. Kalau kita inputkan .1, lalu yang ini .2. Sudah sama. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam global settings. Di sini default gateway-nya kedua PC diisikan dengan alamat IP yang pada router 2 sentral pada bagian fast Ethernet 0/0, yaitu 172.60.7.254 dengan DNS servernya, DNS server yang kita buat DNS pada server jargon_server, yaitu 172.60.9.61. Nah, setelah kita mengonfigurasi semua perangkat, kita juga perlu mengonfigurasi default static routing pada kedua router. Kita akan membaca ketentuan soalnya, tugas ketiga ini. Nah, router statis pada R1 harus mengarah ke subnet LAN siswa yang ada melalui alamat IP antarmuka serial R2 sentral. Nah, pertama-tama kita akan melihat pada routing static ini terdapat inputan network, mask, dan next hop. Nah, pertama-tama network. Kita ingin menghubungkan router ini supaya mengarah ke subnet LAN siswa. Nah, karena ini adalah PC yang digunakan oleh siswa,
dengan alamat IP-nya 172.60.0.1 dan 172.172.60.0.2. Kita perlu ke bagian Excel dan kita akan melihat network ID yang ada di IP pool tersebut. Nah, network ID-nya adalah 172.60.0.0. Jadi kita perlu inputkan 172.60.0.0. Lalu max-nya adalah 255, 255, 248, dan 0. Nah, untuk next jobnya kita ingin setelah gerbang mana yang ingin dituju untuk mengantarkan paketnya. Karena di soal ini akan melalui IP antarmuka serial R2 sentral, maka kita akan inputkan IP pada router 2 sentral ini, yang bagian serial 0/0/0-nya, yaitu 172.60.0.0. Nah, kita sudah berhasil mengonfigurasi routing statik pada router 1. Kita lanjut ke router 2, juga sama ke bagian routing, lalu statik. Nah, di router 2 ini ada konfigurasi yang berbeda, karena di soal diminta untuk router statis pada R2 sentral harus berupa default static route. Default static route itu adalah networknya 0.0.0.0 dengan subnetnya yaitu 0.0.0.0 juga, yang menunjuk melalui alamat IP antarmuka serial R1. Jadi kita inputkan default static route-nya adalah 0.0.0.0. Lalu max-nya juga sama 0.0.0.0. Nah, setelah kita menghidupkan ini, next job-nya kita ingin mengarah ke router 1 ISP tadi. Maka kita akan inputkan IP pada serial 0/0/0 pada router 1, yaitu 172.60.9.194. Nah, kita sudah berhasil mengonfigurasi router kedua. Jadi, semua perangkat ini sudah terhubung. Bagaimana caranya kita tahu perangkat itu sudah terhubung? Kita bisa melakukan testing, yaitu tugas keempat, menguji konektivitas jaringan, menggunakan perintah ping dan reset. Nah, pertama-tama kita akan mengetes dari PC1A ini akan ngeping ke server Jarcom server ini. Caranya kita masuk ke menu programming ini, menu desktop, lalu kita ke menu command prompt, kita ketikkan ping IP pada alamat IP pada server ini, yaitu 172.60.9.61. Kita enter. Nah, kalau sudah ada balasan reply dari alamat IP-nya, maka artinya ping berhasil, koneksinya sudah terhubung antara server dan PC 1A. Coba kita 1A ke 1B. Kita ping lagi dengan cara 60.0.2. Nah, sudah ada reply berarti juga sudah terhubung. Lalu kita coba dari 1B ke 1A. Ping 172.60.0.1. Sudah ada reply, berarti sudah berhasil. Lalu kita ping ke server 160.9.61. Sudah ada reply, berarti sudah berhasil juga. Nah, di sini juga diminta pastikan browser pada PC 1A dan 1B sudah dapat mengakses halaman jarcom.ug.net. Kita coba. Kita pencet silang di sini. Lalu kita masuk ke halaman web browser, kita klik. Nah, kita ketikkan URL jarcom.ug.net. Nah, kita sudah bisa mengakses web browser yang disediakan oleh DNS service pada Jarcom server. Nah, untuk PC 1B sudah berhasil. Kita coba di PC 1A. Kita ketikkan URL-nya jarcom.ug.net. Nah, sudah bisa mengakses juga, sudah berhasil. Lalu untuk server sendiri kita bisa coba. Kita coba ping ke PC 1A. Juga sudah bisa, sudah terhubung. Kita coba ping ke PC kedua. Juga sudah bisa, sudah ada balasan dari PC kedua. Selanjutnya kita akan mencoba trace route dari router R2 sentral ini menuju ke Jarcom server. Caranya bagaimana? Kita pilih menu CLI ini.
Lalu kita akan mengetikkan trace route IP pada jaringan server ini 172.60.9.61. Kita enter. Oh maaf, terus RT. Oh, ini perlu di exit terlebih dahulu. Nah, kalau sudah gini, tadi saya salah karena ini masih di bagian config, harus di exit terlebih dahulu. Kita coba lagi. Threshold 172.60.9.61. Nah, di sini kita threshold itu gunanya untuk menjelaskan alur dari paket. Jadi misalnya paket dari router 2 sentral itu ingin menuju ke jaringan server, dia akan melewati hub router 1 yaitu IP 172.60.9.194 dan response time ini, lalu dia akan menuju ke server dengan port fast Ethernet ini, lalu dia akan menuju ke jaringan server ini dengan alamat IP 172.60.9.61. Nah, kita juga lalu kita coba dari router 1 ini menuju PC. Kita exit. Nah, trace route 172.60.1. Jadi saya ingin memastikan alur dari router 1 ini menuju 1A, PC 1A. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Jadi dari router 1 ke router 2, lalu melalui switch ke PC. Jadi semuanya sudah berhasil. Kita coba ke mode simulation. Saya ingin mengirimkan pesan dari PC, dari server ke PC. Masuk, masuk, masuk. Oh, masuk. Nah, sip. Lalu kembali lagi. Kembali lagi. Nah, sukses ternyata. Jadi sudah bisa terhubung antara server dengan PC ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata yang tidak berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.